Halo Good Traveler, selamat datang kembali di Gus Travelog. Kenalin, gua Agus Traf, dan gua bukan siapa-siapa. Sebelum masuk ke inti pembahasan tentang bagaimana awal mula nama Gus Traf terbentuk, gue pengen cerita dulu. Jadi 2012-2013 itu adalah awal mula dimana gue mulai merasa bahwa gue tuh nggak cuma sehari-hari kerja gitu aja, tapi juga kalau weekend tuh gue perlu mengisi hari-hari gue dengan kayak jalan-jalan atau refreshing, sekedar kesana kemari gitu. Dan waktu itu gue mulai untuk kayak semacam touring sama teman-teman, tuh ke Bandung, ke Bogor dan segala macam gitu, untuk menjelajah tempat-tempat baru. Dan di situ gue mulai suka untuk menjelajah atau mengeksplor. Jadi kayak mulai menyukai hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah gue lakukan sebelumnya selama gue bekerja di perantauan. Nah, ketika 2012-2013 di situ gue mulailah mendaki gunung, kesana kemari, traveling dan segala macam. Dan di situ gue mulai suka foto-foto, mulai suka bikin video perjalanan dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, lu belajar video, belajar foto dari mana? Jujur gue belajar semua itu adalah otodidak gitu. Jadi kayak misalnya gue ngeliat postingan temen di foto atau video gitu, wah bagus ya, angle-nya kayak gini, posenya kayak gini. Dari situ gue belajar. Jadi kayak learning by doing gitu loh. Kayak misalnya kesempatan buat jalan-jalan, ya udah gue pakai buat foto-foto. Meskipun pada saat itu gue belum punya gadget atau alat untuk foto yang mumpuni gitu, yang proper gitu kan, kayak cuman modal handphone. Waktu itu kan awal-awal handphone touchscreen itu lagi marak-maraknya gitu ya. Tapi kayak misalnya dulu kan 2013 tuh gimana sih, kayak kualitas foto dan video itu kan belum sebagus sekarang gitu kan. Jadi kayak cuma seadanya gitu. Tapi dari situ gue mulai suka foto-foto, video, dan jadi gue menganggap bahwa setiap perjalanan, setiap hal-hal yang gue temui atau mungkin hal-hal yang menurut gue nggak biasa gue temui atau nggak biasa gue lihat gitu, itu perlu gue abadikan dalam sebuah foto ataupun video. Dan gue mulai menjadi pribadi yang nggak mudah untuk menghapus foto-foto atau memori-memori, kenangan-kenangan yang tersimpan dalam memori handphone gitu, entah foto atau video gitu. Jadi kalau misalnya sampai sekarang pun gue terbawa, kayak misalnya gue mau hapus foto ini, video ini, kayaknya gue mikir-mikir dulu, ntar juga bisa buat kenang-kenangan, sayang-sayang dihapus gitu. Nah, mulai dari situ gue mulai menyukai apa yang namanya fotografi, teknik-tekniknya gue mulai belajar secara otodidak dari Google, dari ngeliat teman-teman gitu kan, postingan di Instagram dan segala macam. Dan dari situ gue berpikir bahwa gue sudah menghasilkan karya nih, gue sudah punya foto sendiri, gue bisa ngejepret sendiri, terus ngedit video sendiri. Meskipun waktu itu masih sekedar ya iseng-iseng gitu kan, kayak misalnya pakai aplikasi yang seadanya gitu. Tapi gue menganggap bahwa waktu itu gue sudah menjadi apa ya, mungkin istilah sekarang adalah konten kreator, meskipun kayak cuman sekedar foto atau video sepele atau sederhana gitu kan. Tapi di situ gue mulai beranggapan bahwa kayaknya gue pengen deh kayak postingan teman-teman di Instagram gitu, yang setiap foto yang dipost di Instagram itu ada watermarknya atau mungkin ada kayak semacam tulisan penanda bahwa itu adalah karya dia. Dan gue beranggapan waktu itu gue mulai punya karya sendiri meskipun cuma sekedar foto gitu ya. Dan gue mulai berpikir, gue kira-kira pakai tulisan apa ya di Instagram, di foto gue gitu, yang mau gue post di Instagram gitu kan. Nama gue kan Agus gitu. Gue berpikir bahwa oke lah, gue pakai nama Gus gitu. Karena kalau pakai nama Agus tuh kayak udah pasaran banget gitu kan, nama Agus kan. Makanya gue pakai nama Gus dan GUSS gitu. Kenapa S-nya 2? Karena dalam rangkaian nama lengkap gue tuh ada 2 huruf S gitu. Ya udahlah, oke gue pakai GUSS gitu kan. Nah, belakangnya apa ya? Kayaknya kalau cuman Gus gitu doang kayaknya kurang mantep gitu kan. Nah, waktu itu gue berpikir itu tercetus di 2015 gitu. Pada akhirnya 2015 itu gue bilang adalah salah satu waktu dimana, bukan titik balik juga sih, kayak lebay banget ya kalau mau titik balik. Tapi gue lebih menganggap 2015 itu adalah waktu dimana gue untuk memutuskan atau menciptakan branding pada diri gue sendiri dengan nama Gus Traf itu. Jadi waktu itu gue lagi suka-sukanya banget jalan-jalan atau menyukai hobi traveling. Jadi gue kasih nama belakang gue setelah Gus itu adalah, ya udahlah gue pakai kata-kata traveling. Tapi kalau pakai semua kan panjang gitu kan. Jadi gue waktu itu cuma ambil huruf TRAV-nya gitu, Traf gitu kan. Jadi Gus Traf gitu kan. Jadi GUSS itu 4 kata, 4 huruf, dan ditambah TRAV itu kan 4 huruf. Jadi waktu itu awalnya nama Gus Traf itu nggak lurus Gus Traf itu nggak. Jadi waktu itu gue bikin branding atau watermark di foto-foto yang gue post di Instagram 2015 waktu itu. Jadi atasnya GUSS, bawahnya TRAV, jadi kayak Gus Traf. Dan itu pun terinspirasi dari kata-kata MTME atau watermarknya MTME Trans TV pada saat itu. Jadi 2015 itu gue bener-bener lagi gila-gilanya traveling, lagi gila-gilanya suka nonton MTME, terinspirasi dari itu semuanya. Dan banyak sekali karya-karya gue waktu itu yang gue belajar untuk bikinnya itu dalam tanda kutip berkiblat pada beberapa acara-acara televisi yang menayangkan tentang traveling gitu kan, kayak misalnya MTME, kemudian Indonesia Bagus di Net TV waktu itu. Dan ya disitulah tercetus nama Gus Traf. Jadi 2015 itu gue sudah menganggap bahwa
oke lah gue pakai nama Gustav gitu kan, mudah-mudahan belum ada orang yang pakai nama itu, mungkin ada nama Gustav atau apa gitu kan, tapi kalau misalnya Gustav tuh gue beranggapan bahwa waktu itu belum ada pakai nama itu gitu. Jadi gue pakai nama itu dan gue mulai patenkan dalam tanda kutip untuk akun Instagram gue, akun Facebook gue, dan YouTube juga. Waktu itu gue 2015 waktu itu gue mulai aktif untuk ngisi konten-konten di YouTube gitu kan, meskipun cuma beberapa video pendek, ya gitulah, kayak video nggak penting gitu kan. Cuman waktu itu gue sudah bismillah gue pakai nama Gustav. Nggak ada harapan apapun dengan nama Gustav itu, tapi gue cuma berharap gue lebih punya apa ya waktu itu, branding atau label pada diri gue tentang gue Agus gitu kan, yang menyukai hobi traveling pada saat itu di 2015. Jadi tercetuslah nama Gustav yang seperti kalian kenal sampai sekarang. Selain menjadi nama atau branding, Gustav menjadi media gue untuk mencurahkan segala ide-ide gue, ide-ide kreatif yang ingin gue gambarkan, entah itu melalui sebuah foto ataupun video. Tapi kalau mungkin orang-orang lihat ketika kenal sama gue, banyak sekali yang bilang kayak ada aja gitu yang bilang, gue si Agus mana? Agus YouTubers, Agus Gustav gitu kan, Gustav yang itulah yang YouTube-nya gini-gini, meskipun gue belum siapa-siapa gitu kan. Bu YouTube gue kayak subscribernya kayak cuman 1000-an gitu, jadi kayak gue bukan siapa-siapa. Tapi buat orang-orang yang ada di sekitar gue, mereka memandang itu adalah sebuah brand, sebuah ciri khas dari gue gitu. Jadi kayak misalnya ada yang ngomong si Agus yang mana? Itu loh Agus YouTubers, itu loh Agus yang punya Gustav dan segala macam gitu. Bahkan orang-orang yang baru kenal gue pun ngasih nama gue tuh, manggil nama gue itu bukan Bang Agus atau apapun gitu. Kadang mereka lebih kayak familiar dengan nama-nama Gustav gitu kan, karena gak sedikit yang kenal sama gue itu dari Instagram gitu. Jadi yang manggil gue itu Gustav itu ya lumayan banyak gitu, apalagi kayak orang-orang baru. Tapi buat orang-orang yang udah kenal sama gue, ya Gustav ya Agus ya Gustav gitu kan. Dan Gustav ini juga gue anggap sebagai media untuk menyalurkan mimpi gue yang tertunda. Jujur, gue tuh punya mimpi sebenarnya bukan sebagai apa yang sedang gue kerjakan sekarang gitu. Mungkin kalian mengenal gue sebagai karyawan pabrik, buruh pabrik, dan ya lah gitu kan. Tapi di sisi lain, dulu gue punya mimpi untuk menjadi seorang broadcaster atau reporter atau jurnalis lah, apalah itu, semacam itulah pokoknya. Makanya dulu gue punya cita-cita banget untuk bisa kuliah, meskipun gak terwujud ya karena bentrok sama pekerjaan segala macam, dan mungkin emang jalannya seperti itu. Dan karena dulu gak kesempet untuk mengenyam pendidikan sebagai broadcaster gitu kan, jurusan broadcasting, ya mau gak mau untuk mencapai pekerjaan atau mencapai tujuan cita-cita sebagai broadcaster atau jurnalis atau presenter atau apalah itu sejenisnya, itu juga mungkin agak sulit dan mungkin emang jalannya dan rezekinya belum kesana gitu kan, atau mungkin nggak kesana gitu kan. Dan akhirnya minat dan bakat gue yang sebenarnya pengen gue tuangkan, kalau misalnya gue pengen gue lakukan, kalau misalnya gue punya cita-cita dan terwujud menjadi seorang reporter, itu karena nggak terwujud, ya mau nggak mau gue tuangkan dalam media YouTube ini gitu. Ketika kalian mungkin lihat YouTube gue, kok Agus atau Gustav ciri khas YouTube-nya kok kayak liputan ya, kok kayak reporter gitu ya gaya ngomongnya. Yes, bener banget, dan itulah salah satu ciri khas atau mungkin branding yang secara nggak langsung gue tampilkan kepada teman-teman semua, atau kepada Good Travelers ya, kalau gue nyebut teman-teman semua yang suka menikmati konten gue adalah Good Travelers gitu ya. Gaya banget ya, kayak punya fans aja gitu. Jadi itulah emang branding yang sengaja gue tuangkan gitu kan, gue tampilkan, karena memang basically gue suka banget reporting atau mungkin kayak misalnya yang menyampaikan informasi di lapangan, khususnya tentang acara-acara traveling atau wisata gitu. Jadi gue dulu seneng banget kalau misalnya ngelihat acara-acara traveling di TV, dan ketika ada reporter menyampaikan ini adalah tempat di mana gini-gini, ini adalah tempat wisata dan segala macam. Jadi ketika kalian ngelihat YouTube gue, terutama di awal-awal gue bikin video YouTube dan intens gitu ya, mungkin kalian ngeliat gaya reporting gue adalah bukan kayak pada umumnya vlogger gitu kan, kayak misalnya, "Hai guys, gue lagi di sini." Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun gue kayak susah untuk menjadi seperti itu, karena memang branding gue adalah ya udah kayak misalnya kayak reporter-reporter yang menyampaikan informasi gitu. Mungkin emang kelihatan seperti kaku, tapi gue sih enjoy. Selama ini gue melakukannya dengan enjoy, gue suka atau gue menyukai hal seperti itu, dan gue nggak ada keterpaksaan atau mungkin terpaksa melakukan itu demi branding, demi image kayak gitu. Enggak, gue melakukan itu semua dengan fun, dengan happy, dan itulah gue. That's me, Gustav gitu. Dari nama Gustav, jadi gue bisa menekuni hobi untuk membuat konten-konten yang gue tuangkan dalam YouTube yang seperti kalian nikmati.
meskipun kadang penontonnya juga sedikit. Nggak apa-apa, semuanya kan berproses ya, semuanya akan berproses. Gustraf mengantarkan gue untuk menjadi seorang mungkin bisa dibilang konten kreator gitu. Jujur sampai sekarang kalau gue menyebut diri gue itu sebagai konten kreator tuh kayak berat gitu loh, kayak masa sih gue konten kreator, kayak kesannya itu ada konten kreator adalah mereka yang punya subscriber besar gitu kan. Tapi balik lagi kepada makna konten kreator adalah mereka yang memang membuat konten dan disuguhkan dalam platform media sosial yang dinikmati banyak orang. Itu sudah dimaksud konten kreator juga gitu. Dan sampai sekarang berkat nama Gustraf, berkat gue punya konten-konten yang ada di YouTube, gue jadi suka traveling, gue jadi punya keinginan untuk minimal paling nggak sebulan sekali gue ada satu konten yang pengen gue tampilkan di YouTube, dan itu mostly tentang traveling. Kalau misalnya kalian nonton konten-konten gue, mungkin emang banyak sekali tentang traveling, karena pada dasarnya awalnya pun gue punya niat bahwa ini konten YouTube khusus untuk acara-acara bukan acara sih, lebih kayak konten traveling, konten jalan-jalan gitu ya. Kayak misalnya gue jalan-jalan kemana, pendakian kemana, ke curug ini, curug itu, atau mungkin ke tempat-tempat wisata lainnya yang mungkin belum kalian ketahui, dan itu pengen gue sampaikan ke kalian. Tapi sering berjalannya waktu, learning proses gue itu terus gue pengen terus menggali potensi gue tuh nggak cuman kayak orang-orang ngelihat gue cuman sebagai konten kreator tentang wisata gitu kan, kayak misalnya konten-konten wisata, jalan-jalan gitu. Oke lah, sebenarnya itu bukan hal yang negatif, itu sebenarnya nggak apa-apa karena itu branding. Jadi branding itu untuk konten-konten YouTube tuh penting ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kalian pengen punya branding sebagai konten kreator, vlogger makanan, atau mungkin khusus jalan-jalan, atau mungkin religi dan sebagainya, atau gamers atau gaming, itu bebas sama sekali, tidak ada larangan sama sekali kalau kalian pengen fokus atau mengkhususkan diri kalian sebagai brandingnya apa gitu. Tapi sering berjalannya waktu, gue punya pendapat bahwa pribadi gue ya, ini nggak berlaku ke semua orang pukul rata, semua konten kreator nggak juga. Tapi gue punya anggapan bahwa gue pengen mencoba beberapa konten yang melatih atau men-challenge gue untuk melakukan atau mengerjakan konten-konten yang mungkin sebelumnya belum pernah gue lakukan gitu. Kayak misalnya yang biasanya gue naik gunung atau nge-vlog di tempat-tempat wisata, alam dan segala macam tempat wisata gitu intinya ya. Gue pengen sekali-sekali bikin kayak konten tentang mungkin tentang mukbang, meskipun sampai sekarang belum gue lakuin, atau mungkin konten-konten tentang talk gitu ya, kayak misalnya talk show gitu kayak tentang ngobrol sama siapa, bintang tamunya siapa, mungkin itu teman gue sendiri ataupun siapa orang-orang terdekat yang ada di sekitar gue, atau mungkin sampai sekarang yang masih pengen gue tekunin banget meskipun waktunya susah banget untuk mengaturnya, yaitu tentang film pendek. Jadi kayak misalnya gue pengen jadi sinias ya lah, kayak orang-orang kayak sutradara gitu ya, bikin konten tentang film pendek genre ini, genre itu pengen gue geluti sekarang, pengen gue perdalam gitu. Jadi gue bikin konten itu nggak cuma bikin tampil udah gitu, nggak. Setiap proses atau setiap konten yang pengen gue buat itu gue pengen selalu mendapatkan metode-metode, cara-cara atau pengalaman tersendiri dari setiap pembuatan konten itu. Jadi nggak cuma pengen bikin tampil udah gitu. Jadi selalu gue targetkan bahwa gue sekarang bisa ini, sekarang gue bisa bikin konten seperti ini. Dan itu pun prosesnya juga nggak mudah gitu ya. Kayak misalnya gue harus bikin konten sambil naik gunung, atau mungkin naik gunung terus sambil hujan, sambil kan nggak ada yang tahu ya kan, gunung itu kan cuaca kan nggak menentu gitu. Kadang gue harus menyelamatkan gadget gue gimana nggak rusak, nggak kehujanan dan segala macam. Dan disitulah challenge atau tantangan tersendiri yang harus gue hadapi gitu. Gimana caranya biar tetap bikin konten secara perfect gitu ya, meskipun nggak ada yang sempurna gitu ya konten-konten gue gitu kan. Tapi juga bagaimana caranya gue bisa men-challenge diri gue sendiri untuk bisa bikin sesuatu yang meskipun perjuangannya itu berat, tapi gue tetap bisa tampilkan sesuatu yang maksimal kepada teman-teman di konten-konten di YouTube gue gitu. Dan suka dukanya tuh banyak banget gitu, kayak misalnya, tapi bukan duka lebih kayak sedih jadi konten kreator tuh enggak, tapi mungkin lebih kayak prosesnya yang tadi gue bilang, kayak misalnya gue naik gunung harus hujan-hujanan, kepleset, harus capek-capek naik, kemudian misalnya kayak ke curug harus basah-basahan, dan masih banyak lagi. Kayak misalnya waktu itu pernah sesuatu pengalaman yang sebenarnya bukan ini menyenangkan atau menyedihkan, enggak juga sih sebenarnya, tapi lebih kayak pengalaman menggelitik gitu, dimana gue waktu itu jalan-jalan ke Bandung pengen menjelajah sebuah wisata air terjun di daerah Bandung Barat gitu ya. Dan itu berangkat, itu niatnya pagi-pagi gitu kan, kayak misalnya gue syuting atau bikin vlognya itu pagi-pagi gitu. Dan gue berangkat dari Tangerang malam dan sampai di sana itu tengah malam kan, mau nggak mau gue harus stay di hotel atau apapun. Tapi gue berpikir gue
waktu itu pengen konsep backpackeran biar lebih irit gitu kan. Nah akhirnya gue tidurlah di salah satu musola gitu kan. Dan sampai di musola itu gue merasa aman karena gue nggak ngerasa sendiri tidur di situ, karena di sisi musola di depan sana, karena gue di samping musola gitu, tidur di samping sebelah sananya tuh ada satu orang yang mungkin ikut, ya oke lah, mungkin istirahat juga kayak senasib sama gue gitu kan. Ketika gue bangun tidur pagi, yang terjadi apa teman-teman? Jadi gue melihat orang tadi itu ternyata bukan seperti yang gue bayangin. Oh mungkin orang biasa kayak gue gitu. Ternyata ketika gue lihat, kok senyum-senyum sendiri, kok ketawa-ketawa sendiri, kok ngobrol sendiri. Pas gue lihat, ya orang gila ternyata. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang lucu, yang mengesankan, menyebalkan juga ada kadang selama gue menekuni pembuatan konten-konten untuk konten YouTube gue selama menjadi Gustraf gitu. Jadi selama menjadi Gustraf. Jadi semua pengalaman itu yang membuat gue semakin berpikir kreatif gimana caranya nanti kalau misalnya bikin konten kayak gini pas momennya seperti ini, biar nggak salah, biar tetap mulus untuk pembuatan atau proses pembuatan kontennya gimana. Itu dari situ gue mulai banyak belajar dari hal-hal seperti itu. Jadi ya seru sih menjadi Gustraf, membuat gue lebih pede, membuat gue lebih yakin, membuat gue lebih yakin untuk lebih kayak oke lah, gue punya kemampuan untuk bikin ini itu, meskipun masih jauh dari kata sempurna, tapi at least gue udah mencoba, at least gue udah percaya bahwa gue bisa membuat sebuah karya untuk dinikmati banyak orang. Menjadi Gustraf membuat gue nggak berubah menjadi orang yang sombong atau mungkin gue punya konten YouTube nih, gue punya penghasilan banyak dari YouTube. Nggak juga. Mungkin banyak teman-teman yang beranggapan ketika gue menampilkan postingan-postingan Instastory tentang YouTube AdSense gue gitu kan, mungkin banyak yang sudah tahu ya, kayak misalnya sekarang YouTube gue udah ada iklannya, kayak itu alhamdulillah banget setelah proses selama kurang lebih 3 tahunan, mungkin 4 tahun ya kalau nggak salah. 3 tahunan lah. 3 tahun gue harus nunggu dapat 1000 subscriber, kemudian jam tayang sudah mencukupi untuk iklan sudah bisa masuk atau AdSense-nya aktif gitu kan. Sampai sekarang mungkin meskipun iklan ada terus, tapi ya gue kembali lagi, gue bukan siapa-siapa, gue bukan konten kreator hebat, bukan public figure yang posting apapun gampang dilihat banyak orang gitu, enggak. Meskipun di kanan kiri gue ada orang yang support gue, tapi nggak sedikit juga yang kayak apaan sih Gustraf, kontennya apa sih gitu ya udah gitu. Jadi ya itulah tantangannya menjadi konten kreator, selain menjadi orang yang harus pede dengan konten yang dia buat, konten yang bermanfaat, nggak merugikan orang lain, tapi dia juga harus kuat untuk menghadapi kenyataan bahwa nggak semua orang itu suka dengan konten yang kamu bikin. Sebagus apapun, setenar apapun, kalian mungkin lihat beberapa artis atau tokoh-tokoh public figure yang bikin konten tapi nggak rame atau mungkin malah dapat hujatan ya. Itulah salah satu contohnya bahwa kita tuh nggak bisa menyenangkan semua orang dengan konten-konten yang kita buat gitu. Mungkin ada orang yang nggak suka dengan konten kita bukan karena benci sama kita, nggak suka sama konten kita, tapi mungkin karena nggak relate dengan apa yang mereka minati. Kayak misalnya gue bikin konten tentang traveling, ada orang yang nggak terlalu suka traveling, nonton konten kita tentang traveling, apakah mereka juga akan seneng? Ya nggak juga, mungkin ya udah skip, gue pengen nonton yang kayak gini kok, jadi gue ngapain nonton yang kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita juga harus berpikir bahwa nggak semua orang itu suka dengan konten kita gitu. Tapi apakah kita kalau udah kayak gitu kita harus mengikuti maunya netizen atau mengikuti maunya orang-orang, minatnya apa? Boleh iya, boleh tidak. Kalau lu ngomong boleh iya, berarti ya lu berarti emang benar-benar mengikuti apa yang diminati oleh masyarakat, nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau kita ngomong enggak, untuk nggak selalu mengikuti apa permintaan orang-orang gitu kan tentang konten yang kita buat, ya termasuk lu beranggapan bahwa ya konten gue gitu kan, orang suka silahkan, enggak silahkan, meskipun bukan jatuhnya menjadi sombong gitu ya, tapi lebih kayak tetap ada evaluasi. Oh ternyata orang-orang nggak suka seperti ini ya, oh berarti mungkin nanti kalau gue bikin caranya seperti ini biar orang-orang mungkin mau ya untuk menikmati konten-konten gue. Jadi tetap ada evaluasi dari setiap konten yang dibuat gitu kan. Dan tujuan gue bikin konten YouTube sebenarnya bukan semata-mata untuk kayak nyari uang gitu, meskipun konten gue sekarang udah ada AdSense gitu ya, ada penghasilan dari situ. Tapi ketika orang-orang nggak banyak yang nonton juga, ya otomatis AdSense ngalir seberapa banyak sih gitu kan. Kalau misalnya gue boleh bocorin ke kalian, sampai saat ini gue belum mengambil keuntungan atau belum mengambil pendapatan dari AdSense yang sudah masuk ke channel YouTube gue gitu, karena memang belum mencukupi syarat minimal atau minimal nominalnya yang bisa diambil itu belum mencukupi gitu. Jadi
Oke, sabar teman-teman, sabar teman. Mungkin orang-orang ngelihat atau mungkin kalian ngelihat, wah si Agus enak ya penghasilannya banyak dari YouTube. Amin, gue terima kasih banget, itu salah satu doa dari kalian. Gue anggap sebagai doa karena gue berharap ya mungkin makin kesini makin banyak yang suka nonton konten-konten gue. Jadi YouTube-nya jadi rame dan cuannya juga masuk gitu kan. Tapi ya itulah semua proses. Gue menghargai itu atau menganggap itu sebagai sebuah proses. Semuanya itu butuh proses. Lo nggak bisa instan gitu aja, kecuali mungkin lo melakukan hal-hal yang di luar nalar atau yang ya mungkin nggak wajar dilakukan orang gitu kan. Akhirnya lo jadi viral, rame dan segala macam. Oke kalau positif, tapi kalau hal-hal negatif kan nggak juga gitu, nggak bagus juga gitu kan. Jadi gue bikin konten, tujuan gue adalah tadi balik lagi menyalurkan hobi gue, menyalurkan minat atau kreativitas yang pengen gue tuangkan, dan juga yang paling penting adalah menjadi media gue sebagai orang yang pernah punya cita-cita menjadi reporter gitu, menjadi orang-orang yang pengen bekerja dalam bidang broadcaster gitu, menjadi orang yang punya cita-cita bekerja dalam bidang broadcaster yang nggak kesampaian gitu ya. Jadi gue tuangkan dalam YouTube. Jadi sekarang itu selain menganggap sebagai media untuk gue menuangkan kreativitas, YouTube gue itu atau Gustraf ini juga gue anggap sebagai sebagai TV gue gitu. Jadi gue punya station TV yang gue olah sendiri, gue kelola sendiri, kontennya apa, kapan tayangnya dan segala macam. Jadi gue merasa kayak happy aja gitu untuk mengelola atau menyandang nama Gustraf ini, memegang nama Gustraf ini untuk konten-konten gue, terutama di konten di YouTube gitu. Jadi tujuan utama gue bukan untuk semata-mata nyari uang, tapi untuk menyenangkan diri gue karena this is my passion dan I love it gitu. Ya, waktu terus berjalan, sering berjalannya waktu, mungkin kadang kita merasa bahwa kita berada di fase, terutama gue berada di fase dimana mungkin dulu ketika akhir pekan ada libur panjang, libur 2 hari 3 hari, gue harus manfaatkan ini untuk traveling kemana, gue harus manfaatkan ini untuk naik gunung, ke Curug, kemana gitu. Tapi sekarang gue berada di fase bukan bosen traveling, bukan udah nggak mau lagi traveling, tapi lebih kayak oke, gue ada waktu, gue jalan. Ada waktunya cocok, pas waktunya, pas duitnya, oke kita jalan. Tapi ketika waktu mengatakan bahwa oke di rumah dulu, oke nanti aja dipending dulu, nanti ada waktunya kita jalan. Gue berada di fase itu, tapi bukan berarti gue udah bosen jalan-jalan, bukan berarti gue udah bosen untuk ngekonten atau bikin konten-konten atau video-video untuk YouTube gue, enggak juga. Karena sewaktu-waktu gue juga pengen bikin sebuah karya, tetap gue pengen menuangkan karya gitu. Kenapakah ada waktunya nanti dimana gue pengen stop bikin konten di YouTube? Ya nggak tahu juga, tapi jujur membuat konten di YouTube atau bikin konten-konten atau upload konten di YouTube, apapun itu genrenya, apapun itu tentang traveling ataupun film pendek ataupun talk show ala-ala gitu kan, ataupun konten-konten lainnya, gue menganggap itu adalah bukan sebuah kewajiban. Jadi Gustraf ini bukan menjadi salah satu kewajiban yang harus gue lakukan untuk terus eksis gitu. Meskipun gue pengen melakukan itu gitu, tapi di sisi lain gue juga beranggapan bahwa YouTube gue, Gustraf, ini bukan sebuah kewajiban yang harus gue lakukan secara intens. Tapi gue menganggap bahwa ini adalah hiburan dalam hidup gue. Hiburan boleh ada, boleh tidak, tapi meskipun itu perlu gitu. Jadi mungkin kedepannya gue nggak akan berhenti untuk membuat konten di YouTube. Gue nggak akan berhenti berkarya. Gue akan terus bikin konten-konten yang gue berharap bermanfaat atau minimal menghibur lah gitu. Meskipun nggak menginspirasi atau mungkin nggak terlalu bermanfaat amat, at least gue sudah menampilkan konten-konten yang sekiranya bisa gue tampilkan untuk kalian nikmati gitu. Jadi kedepannya gue berharap teman-teman tetap suka sama konten-konten yang ada di Gustraf, tetap menikmati apa yang gue tampilkan di YouTube gue atau mungkin di platform media sosial lainnya. Dan gue juga berharap gue masih tetap punya semangat untuk bikin konten dari semua ide-ide kreatif yang gue punya, yang ada di otak gue, yang pengen gue tuangkan nanti. Jadi ya tetap gue minta dukungan semuanya teman-teman, atau mungkin supportnya juga, meskipun itu cuma dalam bentuk likes, komen, tetap ya ujung-ujungnya minta subscribe dan ngemis like juga. Tapi ya apapun itu, itulah konten kreator gitu kan. Tetap harus ada dukungan, tetap harus ada kepercayaan diri juga dari diri sendiri sebagai konten kreatornya. Karena kalau nggak pede dan kalau nggak ada dukungan, itu semua juga kayak nggak ada artinya gitu kan. Jadi tetap harus ada support dari semua pihak, terutama dari diri sendiri. Dan gue pasti berharap gue akan terus bikin karya-karya baik ke depannya nanti. Apapun kontennya, dengan siapapun,
partnernya. Semoga tetap menghibur teman-teman semua, tetap menjadi tontonan yang berkualitas. Tetap menjadi tontonan yang menginspirasi mungkin, atau mungkin tontonan yang pastinya insya Allah menghibur gitu sih. Dan untuk menjadi Gustaf selama kurang lebih sekitar 7 tahun, ya meskipun gue menganggap selama hidup gue Agus ya Gustaf, Gustaf ya Agus gitu. Tapi apapun itu, berapapun lamanya waktu gue menganggap diri gue adalah Gustaf atau menjadi Gustaf, gue mencintai apa yang gue lakukan selama ini, terutama dengan label atau brand Gustaf, menjadi Gustaf gitu, menjadi sosok Gustaf. Meskipun kadang nama Gustaf menjadi menyamarkan nama identitas asli gue, yang tadi gue bilang orang-orang baru kenal gue nyebut gue bukan Agus tapi Bang Gustaf, atau manggil nama Gustaf gitu kan, atau mungkin Gustaf S-nya cuma 1, V-nya 2 gitu kan. Meskipun kadang gue suka komplain, tapi apapun itu gue suka banget sama Gustaf, apapun itu gue suka banget menjadi diri gue saat ini. Gue tidak menjadi diri orang lain, gue nggak menjadi orang lain selama menyandang predikat sebagai Gustaf. Meskipun di media sosial banyak sekali mungkin yang kalian kenal sebagai istilah dunia tipu-tipu gitu, tapi selama ini gue beranggapan bahwa gue nggak berusaha untuk menjadi orang lain gitu, untuk menyenangkan orang lain. Jadi gue menjadi diri gue sendiri. Gue berharap Gustaf ya Gustaf, Agus ya Agus, Agus ya Gustaf, Gustaf ya Agus. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya. Manfaatnya apa lagi? Itu aja dari gue sekali ini. Terima kasih sudah menonton Gustaf. Terima kasih sudah menyimak konten-konten gue selama ini. Sampai jumpa di konten-konten yang lainnya.